Oke. Nah, teman-teman Kang Hadi Konsien, saya berada di simposium Ekom ya bersama Prof. Agus Purwadianto. Prof. Selamat pagi. Pagi. Nah, Prof, ini kan tentu kita sangat terpilih sekali dari dunia ya. IME mempercayakan Ikatan Dokter Indonesia. Sebetulnya apa yang mau dicapai dari resolusi atau keputusan apa yang akan kita terbitkan, kita tunjukkan. Indonesia ini kan berbeda ya. Jadi ID dengan IME itu berbeda. Semua standar etik sebetulnya sama. Cuma organisasi saja yang berbeda. Menurut Prof gimana? Ya, pertama dari konsensus dan konvensi biasanya. Konsensus itu adalah biasanya akan mewarnai konvensi. Jadi karena di masing-masing negara kan memang ada kedaulatan. Satu. Artinya kedaulatan itu mencerminkan variasi dari masyarakat yang ada. Dan sebagai organisasi profesi untuk khusus Indonesia memang satu, karena itu adalah memang Ikatan Dokter Indonesia sesuai dengan undang-undang. Nah, dalam World Medical Association itu sebagai organisasi para dokter sedunia, tentu saja dia harus membuat semacam generalisasi lah dari seluruh negara yang ada. Dan tentu saja rapat-rapat yang ada di Jakarta ini adalah bagian dari untuk konsensus bagaimana merumuskan pasal-pasal yang akan ditinjau ulang, apakah dia akan dihilangkan atau ditambahkan. Tapi pada umumnya karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, satu, dan kedua adalah perkembangan modal dan kapital, dan ketiga adalah atau bisnis dan ketiga adalah kehendak masyarakat sendiri yang kita tahu dengan era milenial dan sebagainya, itu pasti umumnya akan lebih banyak penambahan pasal-pasal. Nah, melalui konferensi ICOM ini di sini itu adalah bagian dari memantapkan konsensus sehingga pada akhirnya nanti akan diambil satu kesepakatan. Kalau memang bisa ada sepakat, berarti dia langsung menambahkan dalam satu pasal yang ada, dan pada akhirnya itu menjadi satu konvensi untuk seluruh negara. Jadi ada kemengikatan. Nah, di sini adalah letaknya ICOME itu di Jakarta memiliki satu nilai strategis karena dunia, khususnya World Medical Association, itu yang kita juga tahu bahwa pelayanan kesehatan itu dengan era COVID menjadi era yang sangat penting dikaitkan dengan ketahanan internasional, ketahanan ekonomi, pertahanan dunia, itu menjadi penting. Situlah letaknya. Jadi faktor-faktornya banyak ya, mulai dari kejadian kemarin COVID merombak seluruh dunia, dan juga perkembangan teknologi Nanti mungkin ada pasal yang tidak sesuai yang harus dihapus atau juga ditambah konsensusnya, gitu Prof. Dugaan saya adalah ditambah. Kenapa? Ditambah Kenapa? Karena umumnya pasal yang dirumuskan adalah memang sifatnya adalah lebih general dan itu adalah mengandung nilai-nilai. Nah, nilai-nilai yang dibahas itu adalah umumnya adalah nilai-nilai intrinsik yang memang untuk kepentingan masyarakat yang memang di dalam konteks profesi kedokteran itu negara yang sekuasa apapun nggak mampu juga melayani satu segmen pelayanan kesehatan yang memang dia adalah memang sangat khas karena pelayanan kan adalah ada hubungan yang diedik, hubungan yang kekhususan antara dokter dengan pasien, yang itu nggak mungkin diatur oleh negara sekalipun Oleh karena itu mestinya dalam konteks tadi bahwa organisasi profesi satu itu adalah supaya juga negara juga tidak pecah-pecah itu intinya kan di situ sehingga tadi jadi jangan malah merepotkan negara itu sendiri gitu karena negara adalah penguasa sah yang memang berhak untuk mengatur tapi kan bisa melakukan satu ramalan atau implikasinya dari pengaturan itu seperti apa. Nah, ini yang layaknya juga secara etiko-legal itu negara, pemerintah dalam ini mewakili negara dan profesi itu harusnya satu tujuan. Kenapa pada akhirnya kan yang akan diuntungkan masyarakatnya secara keseluruhan. Tujuannya untuk masyarakat secara keseluruhan. Dan sangat berbahaya apabila
pada saat yang sama untuk jenis penyakit yang sama itu terjadi perbedaan yang sangat besar ya, di situ letaknya. Nah, untuk itulah maka kode etik itu adalah menyelaraskan, menyeimbangkan tadi. Kondaknya semua sama ya. Nah, kondaknya itu mestinya bercermin dari norma-norma yang ada disusun di dalam kode etik itu. Makanya kode etik itu adalah salah satu sumber dari kode perilaku atau perilaku yang ada ya. Memang variannya ada, tetapi kembali lagi karena di sini adalah hal-hal ideal yang dimuat di dalam kode etik itu, maka umumnya tadi saya katakan ketika ada penambahan, karena hal ideal itu adalah dimensi kemanusiaan yang memang sudah akarnya panjang, logikanya yang sifatnya keprofesionalan yang luhur itu tidak akan diubah. Tapi yang profesi yang biasa itu yang pasalnya akan nambah terus. Bisa juga direvisi atau dicabut apabila memang sudah ketinggalan zaman. Gitu. Prof, ini kalau seberapa besar suatu negara tertentu mempengaruhi semacam organisasi profesional dokternya, Prof. Jadi misalnya kayak kita tahu kemarin gonjang-ganjing di Indonesia cukup besar ya, sampai mungkin orang luar juga mendengar. Begitu juga terjadi menurut pengalaman Prof di luar itu bagaimana? Misalnya yang Prof ketahui. Saya nggak punya pengetahuan tentang itu ya, tetapi dari sisi tadi keseragaman, karena gini, manusia sakit itu harusnya memiliki satu universalan ya. Jadi dimanapun orang sakit itu kalau akan menemui dokter mestinya standar pengobatannya dan standar perilakunya, nah itu yang etika itu harus sama. Itu makanya kan keluar ya di dalam kode etik itu ada yang kaidah dasar bioetik lah istilahnya, atau kaidah dasar moral, itu yang dirumuskan oleh beberapa negara dan itu sudah disepakati oleh UNESCO juga ya, Universal Declaration of Bioethics and Human Rights di situ. Nah, di situ letaknya, makanya di seluruh dunia tuh jadi satu. Kalau jadi World Medical Association dengan UNESCO itu mestinya ada kesejalanan. Nah, prinsip-prinsip yang ada di sini ini yang mestinya akan mewarnai atau mencerahkan katakanlah satu kode perilaku gitu. Prof, misalnya Prof bisa memesankan kepada dokter di seluruh dunia dan juga masyarakat bahwa kita sedang bersimposium ini, silakan Prof, mungkin yang bisa dimengerti oleh bahasa awam nih. Silakan. Bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia, Prof, silakan. Ya, saya harap bahwa para teman sejawat dokter di seluruh dunia ya, yang juga seluruh Indonesia dalam hal ini, pertama kita kembali ke basicnya ya, ke hitohnya bahwa kita adalah manusia profesional yang melakukan satu pelayanan, dan tentu saja itu sangat diwarnai oleh etika. Nah, etika yang ada di seluruh dunia tentu saja akan sama karena dimensi kemanusiaan itu adalah juga universal. Dengan demikian maka Jakarta sebagai penyelenggara ICOM 2022 itu diharapkan akan menjadi salah satu tonggak bersejarah. Jadi nanti ada katakanlah WMA Declaration on Jakarta Declaration yang diharapkan akan memberikan satu impresi dan pedoman bagi praktek penelitian pendidikan kedokteran di seluruh dunia. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Nah, teman-teman, kita udah dengarkan pesan dari Profesor Agus Purwadianto, spesialis forensik, medicine, dan etiko-legal. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Terima kasih, Pak Hadi. Terima kasih, Prof. Oke. Izin, Prof. Sama. Makasih ya, Prof. Kita yang di YouTube ya? Iya, nanti Prof. Biar buat